Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam kondisi sehat ya anak-anak semua ya. Baik anak-anak semua, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Masih tentang persamaan garis lurus, akan tetapi yang akan kita bahas pada pagi hari ini atau pertemuan kali ini adalah gradien dari suatu garis lurus. Baik anak-anak, kompetensi dasarnya masih sama ya, menganalisis fungsi linier sebagai garis lurus dan menginterpretasikan garis grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Namun indikator pencapaian yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah memahami gradien dari persamaan garis, dan yang kedua adalah menentukan gradien dari persamaan garis tersebut. Baik, sebelumnya tahukah kalian apa yang menentukan kemiringan dari suatu garis? Nah, di sini saya memberikan atau menyajikan sebuah ilustrasi atap rumah. Ya, atap rumah ini berbentuk seperti segitiga. Tentunya di sini ada sebuah kemiringan ya. Ini ada sebuah kemiringan. Nah, atap suatu rumah ini kalau saya ilustrasikan dengan sebuah gambar kan menjadi sebuah segitiga seperti ini. Nah, coba kita lihat, kita pisahkan segitiganya ya. Nah, kita pisahkan segitiganya seperti ini. Nah, ini kan ada sebuah kemiringan ya, dari atas sini sampai sini kan sebuah kemiringan ini namanya. Nah, lalu apa sih yang menentukan kemiringan suatu garis? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, sekarang coba jika saya buat seperti ini awalnya, tetapi awalnya seperti ini ya. Nah, tetapi ini ya, saya pendekkan. Ini kan tingginya awalnya segini, tetapi yang kedua ini saya pendekkan segini. Nah, jika kita cermati kemiringannya sama atau enggak? Kemiringan ini dengan kemiringan yang ini. Jika tingginya ini dirubah, awalnya sekian berubah menjadi sekian. Apakah kemiringannya berubah? Kemiringan ini apakah sama atau berubah? Nah, jelas terlihat berbeda ya kemiringannya ini dengan kemiringannya ini. Ya, kemiringan yang ini terlihat lebih terlihat lebih, kalau bahasa Jawanya terlihat lebih ambruk ya. Kalau yang ini terlihat lebih, bahasa Jawanya mohon maaf, terlihat lebih ngadet gitu kan ya. Nah, lalu jika sekarang kalau ini kan yang saya pendekkan kan tingginya. Lalu gimana jika sekarang yang saya pendekkan adalah yang mendatar ini? Ini saya coba saya perpendek. Jadinya seperti ini. Ya, apakah kemiringannya sama dengan yang ini tadi? Nah, ini kan yang saya pendekkan kan yang mendatar ini. Kira-kira sama nggak kemiringannya? Terlihat jelas berbeda ya. Nah, jika yang saya pendekkan adalah yang mendatar ini, maka kemiringannya akan terlihat lebih, bahasa Jawanya ngadet ya, lebih berdiri. Ya, kemiringannya terlihat lebih berdiri, lebih tegak. Ya, seperti itu. Sehingga dari ilustrasi ini tadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kemiringan dari suatu garis itu? Nah, kalau kita lihat, kalau kita cermati, tadi yang menyebabkan dia lebih miring, yang menyebabkan dia lebih tegak itu kan apa tadi? Tinggi dan yang mendatar. Iya kan tadi, kalau ini tingginya saya rubah, kemiringannya berubah. Kalau ini yang mendatar saya pendekkan atau saya panjangkan, lebih panjang dari ini, tentu kemiringannya juga akan berubah. Ya enggak? Misalnya kalau saya punya seperti ini, saya panjangkan lagi. Saya tarik ke sini, saya tarik ke sini. Nah, tentu kan kemiringannya ini akan beda gitu kan dengan yang ini. Sehingga apa sih yang menyebabkan kemiringan suatu garis itu adalah perubahan tinggi dan perubahan garis mendatar. Nah, seperti itu ya anak-anak semua ya. Jadi ini adalah sebuah konsep dari gradien atau kemiringan suatu garis. Jadi yang menyebabkan atau menentukan kemiringan suatu garis itu adalah, yang membuat perbedaan kemiringan suatu garis adalah
perbedaan garis tinggi dan perbedaan garis mendatar. Nah, kalau kita ingat-ingat garis tinggi dalam koordinat kartesius itu yang meninggi atau yang tinggi seperti ini, itu sumbu apa? Sumbu Y. Sedangkan yang mendatar itu yang gini, kalau dalam koordinat kartesius itu sumbu apa? Ini sumbu X. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa matematika adalah perbedaan apa? Sumbu atau sumbu Y dan perbedaan sumbu X, atau perbedaan perubahan nilai Y dan perubahan nilai X-nya. Itu kalau kita bahasakan dalam matematika. Tapi kalau bahasa mudahnya adalah perbedaan garis tinggi atau perubahan garis tingginya dan perubahan garis mendatar. Nah, inilah konsep dari suatu gradien atau kemiringan garis. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya tentang simbol gradien atau kemiringan garis. Anak-anak harus tahu simbol gradien itu apa. Ya, simbol gradien itu adalah M kecil. Yang nggak boleh diganti. Kalau variabel kemarin kan bebas ya. Kalau dulu variabel itu kan bebas, boleh A, B, C, D, bahkan sampai Z. Tapi kalau gradien itu sudah ditetapkan simbolnya adalah M kecil. Ya, anak-anak semua ya, tolong dipahami dan tolong diingat-ingat. Selanjutnya, menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah jika bentuk persamaannya itu adalah Y sama dengan MX plus C, anak-anak. Y sama dengan MX plus C. Nah, jika bentuknya seperti ini, pada bentuk ini sudah jelas gradiennya adalah M. Nah, karena kan tadi simbol gradien itu adalah M, huruf M kecil. Maka kalau bentuknya seperti ini, jelas gradiennya adalah M atau suatu angka yang berada di depan variabel X. Kalau dengan bahasa matematika adalah koefisien dari variabel X. Tetapi jika anak-anak kesulitan dengan bahasa koefisien, bahasa mudahnya adalah suatu angka atau sesuatu yang ada di depan variabel X. Nah, jika bentuknya seperti ini, itulah variabelnya. Itulah gradiennya. Syarat pada bentuk ini adalah variabel Y memiliki koefisien harus 1. Jadi ini harus 1 koefisiennya. Atau hanya Y seperti ini saja. Y ini kan artinya koefisiennya kan 1 ini sebenarnya. Tapi kemarin kalau 1 itu kan nggak perlu dituliskan ya. Jadi syarat kalau bentuknya persamaan seperti ini adalah koefisien variabel Y harus 1. Kalau anak-anak kesulitan dengan bahasa koefisien, syaratnya adalah angka di depan huruf Y ini harus 1, atau gampangannya tidak ada angka yang berada di depan huruf Y, gitu aja. Lanjut ke contoh ya anak-anak ya. Tentukan gradien dari garis Y sama dengan 2x min 3 ya. Y sama dengan 2x min 3. Nah, kalau bentuk seperti ini tadi bagaimana? Nah, kalau bentuknya seperti ini syaratnya apa tadi? Jika di depan angka Y, di depan variabel Y itu tidak ada angkanya atau koefisiennya adalah 1, maka gradiennya adalah koefisien atau angka yang berada di depan variabel X. Nah, jadi gradiennya adalah ini. Depan X itu kan 2. Maka gradiennya adalah 2. Seperti yang anak ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan gradien dari garis Y sama dengan negatif 10x dikurangi 3. Ya sama. Tadi prinsipnya atau syaratnya apa? Jika bentuknya seperti ini, koefisien dari variabel Y 1, maka gradiennya adalah koefisien dari variabel X atau angka yang berada di depan variabel X. Pada contoh yang ini, saya sengaja memberikan angka negatif. Supaya apa? Supaya anak-anak lebih cermat. Di sini di depan huruf X ini ada angka negatif 10, maka ya variabelnya negatifnya itu diikutkan anak semua ya. Jadi variabelnya adalah negatif 10. Seperti itu anak semua. Baik, kita lanjutkan. Tentukan gradien dari garis 2Y sama dengan min 7X min 6. Nah, kalau seperti ini, apakah bisa langsung dipilih gradiennya adalah angka yang berada di depan huruf X, yaitu negatif 7 ini? Bisa nggak kira-kira anak-anak?
Jawabannya apa? Tidak bisa. Kenapa? Karena di depan huruf Y ini masih ada angkanya. Harusnya kan ini nggak ada. Maka tidak bisa langsung. Lalu gimana caranya? Ya caranya kita rubah bentuk seperti ini menjadi nanti akhirnya adalah Y sama dengan, arahnya seperti itu nanti. Supaya mengarah ke sini Y sama dengan, maka duanya ini kan harus kita hilangkan anak-anak. Betul enggak? Nah, untuk menghilangkan dua ini caranya gimana? Dulu waktu kelas 1, waktu belajar persamaan linear satu variabel atau itu gimana untuk menghilangkan dua ini, dengan cara apa? Ya, dengan cara dikalikan setengah. Nanti kan kalau dikalikan setengah ini dicoret, kan habis nih. Dibagi, sama-sama dibagi dua kan habis. Tinggal Y kali 1 kan nanti hasilnya adalah Y. Nah, tetapi prinsipnya kalau yang sebelah kiri dikalikan setengah, maka sebelah kanan juga harus dikalikan setengah supaya adil, ya. Jadi kalau yang satu dikasih 2 mangga, yang satu juga harus dikasih 2 mangga supaya adil, seperti itu. Jadi yang ini Y kali 1 tinggal Y. Nah, yang ini bagaimana? Apakah perkalian setengah ini hanya dikalikan dengan 3? Tentu tidak. Nah, lalu bagaimana? Nah, setengah ini dikalikan dengan keduanya, maka ini saya kurung. Ya, maka ini saya kurung. Artinya setengah ini dikalikan baik dengan negatif 7x, begitu juga dikalikan dengan negatif 3. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya pertama negatif 7x dikalikan setengah. Berapa? Hasilnya ya juga min 7 kali 1 berapa? Ya min 7. Sehingga hasilnya adalah min 7 per 2. Setelah ini dikalikan ke sini, siapa lagi? Ini. Min 3 kalikan 1 per 2. Min 3 kali 1 berapa? Ya min 3. Sehingga min 3 kali 1 per 2 hasilnya adalah min 3 per 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, nah ini di depan Y sudah masih ada angkanya tidak? Tidak ya. Maka kita bisa langsung sekarang bahwa gradiennya adalah ini, negatif 7 per 2. Nah, seperti itu anak-anak semua. Nah, gimana anak-anak? Bisa ya? Nah, lalu bagaimana jika nanti bentuknya banyak yang seperti ini? Repot dong kalau harus merubah ini seperti ini, merubah ini repot ini, ya. Nah, kalau merubah ini menurut anak-anak repot, nah saya kasih bentuk yang kedua atau cara yang kedua, yaitu apa? Nah, jika bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Sebenarnya sama aja bentuknya. Pada intinya atau prinsipnya, X dan Y ini ada di satu pihak, baik itu pihak kiri maupun di pihak kanan. Jadi ada satu pihak seperti ini. Atau gampangannya, istilah gampangannya lagi, yang penting jejer. Nah, yang penting jejer itu bisa menggunakan cara ini. Nah, kalau bentuknya sebenarnya adalah gradiennya dengan cara negatif A per B. Siapa A? A itu adalah koefisien variabel X. B-nya itu adalah koefisien variabel Y. Koefisien itu apa toh? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel itu. Nah, langsung masuk ke contoh soal saja. Tentukan gradien dari garis min 3x plus 5y sama dengan 9. Nah, ini berdekatan ya, X dengan Y. Jejer ya, tidak terpisah oleh sama dengan. Dia terletak di satu pihak ya. Maka ini bisa dengan cara yang ini. Dan bisa dengan cara yang ini. Nah, kita terapkan coba yuk. Min 3x plus 5y sama dengan 9. Maka A-nya adalah koefisien variabel X, B-nya adalah koefisien variabel Y. Siapa A? Mana koefisien variabel X? Ini X, maka koefisiennya adalah min 3. Maka nilai A-nya adalah min 3. Nilai B-nya berapa? Koefisien variabel Y. Ini variabel Y, maka koefisiennya siapa? Plus 5. Nah, plus 5 maka B-nya adalah 5. Sudah. Kita sudah punya nilai A dan sudah punya nilai B. Kita tinggal masukkan ke M sama dengan negatif A per B. Sama dengan negatif, A-nya diganti negatif 3, B-nya diganti 5. Nah, sehingga kita peroleh 3 per 5. Kok bisa? Bisa, karena ini negatif dikalikan negatif. Sehingga hasilnya adalah positif. Nah, seperti itu anak-anak ya. Baik, lanjut ke contoh selanjutnya. Negatif 6x min 2y plus 7. Berapa gradiennya? Nah, dari sini kita peroleh A, koefisien variabel X-nya adalah
negatif 6, kemudian B, koefisien variabel Y-nya adalah negatif 2, ya kan? Jadi negatif 2, kemudian kita tinggal masukkan di sini min A per B, min A-nya diganti negatif 6, B-nya diganti negatif 2. Nah, tulis kalau ada negatifnya ditulis. Jadi ingat, ini kan B-nya ini. Negatif 2 diikutkan semua. Ya, jadi jangan hanya yang 2-nya tok yang ditulis. Tapi negatifnya ditulis semua. Nah, kok yang tadi yang di sini nggak ditulis plusnya ya. Kalau plus kan nggak perlu ditulis, ya kan? Plus kan nggak perlu ditulis. Karena seperti ini sudah menunjukkan bahwa dia positif. Kalau yang ini tadi wajib ditulis ini. Ini wajib ditulis minnya. Karena supaya menunjukkan bahwa nilainya ini adalah negatif. Begitu ya anak-anak ya. Jadi tinggal masukkan di sini A-nya min 6, B-nya min 2. Kita hitung. Ini awalnya negatif dengan negatif. Negatif bagi negatif itu jadi apa? Positif. Maka ini positif semua. Nah, tapi negatif di sini tetap ya, negatif yang ini tetap. Ini masih utuh. Karena yang dioperasikan baru yang ini. 6 per 2 itu artinya apa sih anak-anak? 6 per 2 itu artinya adalah 6 bagi 2. Berapa 6 bagi 2? 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Maka gradien dari persamaan garis ini adalah negatif 3. Seperti itu anak-anak. Yang ketiga adalah menentukan gradien dari persamaan garis lurus jika diketahui 2 titik. Jika diketahui 2 titik, ada rumusnya anak-anak, yaitu rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 dan X2 dikurangi X1. Nah, jadi kita sudah hampir belajar 3 jenis ini. Yang pertama tadi jika jenisnya Y sama dengan, jenis yang kedua jika X dan Y-nya itu berada di satu pihak yang sama. Kemudian yang ketiga ini mencari gradien jika diketahui 2 titik seperti ini. Nah, itu ada rumusnya anak-anak. Rumusnya adalah ini. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, mana yang Y2, mana yang Y1, mana yang X2, mana yang X1. Nah, bebas itu anak-anak. Boleh kita ini menjadikan yang 1, boleh ini menjadikan yang 2. Jadi kalau ini yang 1, maka X1-nya ini, Y1-nya yang ini. Ini X2, ini Y2. Harus konsisten, nggak boleh ini X1, ini Y2. Ini X2, ini Y1. Itu nggak boleh. Kalau ini sebelah sini 1, ya ini 1 semua. Kalau ini 2, ya ini 2 semua. Begitu prinsipnya anak-anak. Ya, langsung saja ke contoh ya anak-anak ya. Dari gambar garis tersebut melalui titik. Nah, tentukan gradien pada gambar berikut ini. Ini gambarnya. Ya. Dari gambar garis tersebut melalui titik 1,-1 ini dan min 1,-5. Nah, mana yang 1, mana yang 2? Bebas. Jika ini titik pertama, maka yang ini titik kedua. Nah, kalau ini titik pertama, kalau ini titik pertama, yang ini titik kedua. Boleh nggak dibalik? Boleh. Ini boleh sebagai titik kedua, ini boleh sebagai titik pertama. Boleh dibolak-balik asal konsisten. Nah, misalnya kita ambil yang pertama tadi, yang titik pertama, ya. Titik pertama, min 4,5, 3,-7. Sehingga jika ini titik pertama min 4,-5, mohon maaf, maka kita peroleh nilai X1-nya itu negatif 4 dan Y1-nya adalah 5. Dari titik kedua 3,-7 ini kita peroleh X2-nya 3, Y2-nya negatif 7. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan ke formulanya atau rumusnya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya diganti siapa? Diganti min 7. Y1-nya diganti siapa? Diganti 5. X2-nya diganti siapa? 3. X1-nya diganti siapa? Min 4. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, ingat ini ya, yang min tetap tulis min semua. Jangan hanya ditulis 4 saja. Nanti akan salah. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung. Min 7 dikurangi 5, min 12. Yang ini negatif kali negatif jadi positif. Sehingga jadi 3 plus 4. Sehingga berapa? Min 12 per 7. Jadi gradien garis yang melalui titik A sekian dan sekian adalah negatif 12 per 7. Seperti ini ya, anak ya. Coba, nah ini ya, ini contohnya. Jadi silakan dipahami anak-anak. Jadi kalau sudah ada 2 titik, ya sudah tinggal tentukan mana titik pertama, mana titik kedua. Kemudian tinggal dimasukkan ke
Rumusnya apa? Ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kan masukkan saja. Nah, sebenarnya dari rumus ini nanti pengembangannya bisa macam-macam anak-anak. Bisa gradiennya nanti diketahui, 2 titiknya diketahui, 3 titiknya diketahui. Misal Y2, X2, X1 diketahui. Anak-anak diminta untuk mencari Y1, itu bisa aja. Nah, gimana caranya? Ya nanti tinggal operasikan aljabar aja, operasi aljabar. Kali ke sana, dipindah-pindah seperti itu. Ya, bisa aja. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya tentang sifat gradien dari dua garis lurus. Yang pertama ada dua garis itu sejajar. Jadi ada dua nanti. Dua garis sejajar dan dua garis tegak lurus. Yang akan kita pelajari pertama adalah dua garis sejajar anak-anak. Nah, gradien dari dua garis sejajar itu sifatnya adalah M1 sama dengan M2. Artinya di sini adalah gradien garis pertama dan gradien garis kedua itu adalah sama. Contohnya adalah tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis yang persamaannya Y sama dengan min 3X plus 7. Nah, kita pertama tentukan dulu gradien garis Y sama dengan min 3X plus 7 itu berapa. Nah, tadi kita sudah belajar. Gradiennya adalah min 3. Selanjutnya kita tinggal mencari gradien garis yang sejajar dengan garis ini. Yang sejajar dengan garis ini. Dengan cara apa? Ya ini kan sifatnya ini. Sudah jelas. Nah, sifatnya adalah karena sejajar maka M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2. Karena M1-nya itu negatif 3, nah, karena M1-nya itu negatif 3 dari sini, maka M2-nya ketemu negatif 3 juga. Nah, ini seperti ini anak-anak, sejajar seperti ini aja. Yang kedua adalah dua garis tegak lurus. Jadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ini sifatnya. Ya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Atau gradien garis pertama dan gradien garis kedua adalah bukan sama. Ini salah nih, belum diedit tadi. Gradien garis pertama kali gradien garis kedua adalah negatif 1. Ya, mohon maaf ini saya salah. Oke, langsung ke contoh saja. Tentukan gradien dari garis yang sejajar, mohon maaf bukan sejajar ini, tapi tegak lurus. Tegak lurus itu simbolnya seperti ini. Nah, yang tegak lurus dengan garis yang persamaannya negatif X plus 2Y sama dengan 0. Nah, pertama tentu kita harus cari dulu gradien dari garis ini. Berapa gradien dari garis ini? Tadi kita sudah belajar. Silahkan, coba dicari. Nah, berapa gradiennya? Nah, kira-kira berapa anak-anak? Ya, gradiennya adalah 1/2. Kita menggunakan yang min A per B. Jadi gradiennya adalah 1/2. Kalau kita sudah dapat gradien pertama, karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita tinggal masukkan saja. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya berapa itu? Setengah. Ya, M1-nya setengah dari sini. Nah, ini kan M1. Setengah, maka tinggal masukkan saja. Maka setengah kali M2 sama dengan negatif 1. Ini kurang negatif. Ya, sehingga setengah kali M2 sama dengan negatif 1. Kenapa ini dikalikan 2? Ya supaya apa? Supaya bisa dicoret ini anak-anak. Karena apa? Karena tujuan kita kan membentuk menjadi M2 sama dengan berapa. Itu kan tujuan kita. Nah, supaya tujuan kita terpenuhi, maka kita harus menghilangkan setengah ini. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan 2. Karena yang sebelah kiri dikalikan 2, maka sebelah kanan juga harus dikalikan 2. Supaya adil seperti tadi. Sudah, tinggal hitung aja. Setengah kalikan M2 kalikan 2, tinggal coret. Jadi tinggal M2. Yang di sini min 1 kali 2, min 2. Maka gradiennya adalah gradien garis yang sejajar dengan, gradien garis yang tegak lurus dengan garis ini adalah negatif 2. Seperti ini anak-anak ya. Oke, bagaimana anak-anak? Paham ya? Oke, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ya, yang membuat perbedaan kemiringan suatu garis itu adalah perbedaan garis tinggi dan perbedaan garis mendatar atau perubahan nilai X, perubahan nilai Y, perubahan nilai Y dan perubahan nilai X. Yang kedua apa? Nah, dalam mencari gradien jika bentuknya seperti ini,
adalah gradiennya adalah variabel atau koefisien di depan variabel X. Tuh. Kemudian yang kedua, jika mencari gradien, jika bentuknya seperti ini, maka kita bisa mencari gradiennya dengan cara min A per B, di mana A-nya itu koefisien variabel X dan B-nya koefisien variabel Y. Selanjutnya, jika mencari gradien, jika diketahui dua titik, menggunakan apa? Menggunakan formula Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian, yang terakhir tentang sifat gradien dari dua garis. Yang pertama dua garis sejajar, dan yang kedua adalah dua garis tegak lurus. Untuk dua garis sejajar, sifatnya adalah M1 sama dengan M2. Untuk garis tegak lurus, sifatnya adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, itu semua yang kita pelajari hari ini. Nah, silakan anak-anak jika merasa penjelasan ini terlalu cepat, anak-anak bisa mengulang lagi, ya, mengulang lagi dari awal penjelasannya, atau bisa juga membaca dari sumber-sumber manapun. Nah, sekarang internet sudah mudah diakses oleh siswa. Anak-anak tinggal searching aja, tinggal ketikkan aja di search engine-nya Google. Tinggal ketik aja gradien garis lurus, nanti sudah muncul semua. Anak-anak sudah bisa belajar banyak dari situ. Nah, di sini saya hanya menyampaikan secara apa ya, supaya anak-anak lebih mudah aja memahaminya. Nah, jika dirasa terlalu cepat, silahkan bisa diulang-ulang lagi. Atau jika ada pertanyaan, boleh saja disampaikan. Langsung aja chat saya Japri ya, chat saya Japri, atau lewat komen juga bisa. Nah, untuk mengetahui siapa saja yang sudah memperhatikan video ini dengan cermat, dengan baik dari awal sampai akhir, silahkan anak-anak berikan komentar di akun YouTube saya, ya, tinggal berikan komentar saja di bawah video ini, tuliskan nama dan kelas kalian. Nah, itu ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika penjelasannya dirasa kurang jelas atau terlalu cepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.